Halo, pagi, siang, malam deh ya. Ini sekarang kita belajar sejarah. Sekarang ini pertama kali kita belajar sejarah. Udah, sekarang kita belajar sejarah satu les doang kok, sampai jam 11.15. Nggak lama kok ini. Capek masih ya tadi belajar geografi ya? Teman-teman yang lain gimana Mbak? Nggak diarahkan masuk? Nggak capek Mbak, Sri emang nggak pernah capek ya. Udah, kita mulai sejarah. Kira-kira tahu nggak materi hari ini apa? Oh, kadang juga capek juga Mbak Sri. Oke. Udah, ini pertemuan pertama kita sejarah. Udah, sejarah kita cuma satu les per bulan, jadi kita harus cepat-cepat belajarnya. Karena banyak materinya. Materi sejarah banyak banget dibanding geografi. Udah, kita belajar sejarah. Yuk, sekarang kita masuk bab 1. Udah, yang kita bahas di bab 1 adalah perjuangan menghadapi. Halo Mbak Erli, kenapa tadi live Mbak? Masih rusak ya itu sinyalnya ya? Udah bisa Mbak? Udah dengar suara saya belum? Udah ganti belum slide-nya? Kayaknya Mbak Erli belum dengar nih ya. Masih bermasalah kayaknya ini internetnya. Oke, kita lanjut belajar aja ya. Udah, kita sekarang bab 1, masih bab 1 pelajaran sejarah. Yang kita pelajari sekarang bukan perang antara Amerika dengan Indonesia, atau mungkin antara Belanda dengan Eropa, dengan Jerman, atau mungkin antara blok Sekutu dengan blok Barat, bukan. Yang kita pelajari sekarang adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi, apa kemarin? Masih ingat nggak kemarin? Apa kemarin? Integrasi dan disintegrasi. Kemarin ada saya bilang di sosiologi. Ada yang masih ingat nggak? Apa kemarin integrasi, apa kemarin disintegrasi? Kemarin pas pelajaran sosiologi ada saya ajarin loh. Disintegrasi atau integrasi. Gak ada yang ingat lagi? Kita baru belajar loh itu sosiologi, apa itu integrasi, apa disintegrasi. Nggak ada. Integrasi apa? Kalau sudah tahu integrasi apa, berarti disintegrasi itu lawannya integrasi. Jadi integrasi dulu yang dicari tahu. Integrasi itu apa? Malah saya ketik lagi kemarin. Udah, didengarkan baik-baik, dihafal. Nanti ujian UTS masuk ini. Dengarkan baik-baik apa yang saya bilang. Integrasi sama dengan sistem yang bersifat menyatukan. Udah, jadi integrasi adalah sistem yang bersifat untuk menyatukan. Udah, itu dia integrasi. Jadi kalau disintegrasi itu apa? Kalau integrasi dia bersifat menyatukan,
Kalau disintegrasi berarti sifatnya apa? Iya, benar. Memecahkan, meregangkan, memisahkan. Iya kan? Jadi yang kita pelajari di bab 1 ini, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ternyata, bukan cuma sebuah negara sama negara yang berantem, bukan antara Palestina dengan Israel aja yang berantem, bukan antara Indonesia dengan Malaysia aja yang berantem. Ternyata dalam sebuah negara juga terjadi disintegrasi, juga terjadi perpecahan, udah, juga terjadi pemisahan-pemisahan oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi yang kita pelajari di bab 1, ada perjuangan untuk menghadapi ancaman, untuk menghadapi sesuatu hal yang akan memecah belah bangsa Indonesia. Udah? Ini contohnya, lihat. Ini terjadi dalam negeri kan? Penembakan seperti ini, kematian seperti ini, kecelakaan seperti ini terjadi dalam sebuah negeri. Udah, biasanya yang terjadi karena ada perang antara kelompok satu dengan kelompok lain, antara kelompok A dengan kelompok B. Siapa yang jadi korban? Yang jadi korban adalah negeri itu sendiri. Yang meninggal siapa? Yang meninggal adalah bangsa, warga negara negeri itu sendiri. Udah, wilayah siapa yang rusak? Wilayah yang rusak adalah wilayah negara atau negeri itu sendiri. Kalau saya berantem, udah, kalau saya contohnya orang Indonesia, saya berantem dengan orang Malaysia, udah, memang dua-dua mengalami kerugian, tapi masih ada sistem yang kuat yang menang, iya kan? Kalau negara kita yang kuat, negara Indonesia yang kuat, bisa aja Malaysia yang mati, iya kan? Kalau Malaysia yang kuat, bisa aja Indonesia yang mati. Tapi kalau perpecahannya, berantemnya, pemisahannya terjadi dalam negeri itu sendiri, berarti yang rugi adalah negeri itu sendiri. Udah? Lihat, ini ada kata orang hebat di sini. Apa katanya? Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar. Jadi musuh terbesar bangsa kita bukan sesuatu hal yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. Jadi terkadang negara itu hancur, negara itu rusak. Kenapa negara-negara hebat sekelas Uni Soviet dia rusak, hancur. Negara-negara Kuba itu hancur. Negara-negara daerah Asia Barat Daya, Syria, Libya hancur. Karena apa? Biasanya itu dirusak oleh bangsa, dirusak oleh warga negara itu sendiri. Makanya apa katanya? Musuh terbesar bangsa kita bukan sesuatu hal yang datang dari luar, tetapi terkadang ancaman disintegrasi atau ancaman perpecahan yang berasal dari dalam diri sendiri. Sampai sini mengerti? Paham? Paham atau enggak? Biasa lanjut. Bisa kasih contoh enggak perang yang terjadi antar warga negara yang sama di Indonesia? Atau mungkin demo atau pemberontakan yang terjadi tapi sama-sama di Indonesia dan yang meninggal itu wilayah Indonesia. Iya benar. Peperangan di Ambon. Baru apa lagi coba? Pertikaian di Papua, benar. Ada OPM kan? Operasi Papua Merdeka. Apalagi? Ada yang mau kasih ide? Apalagi? Ada lagi tuh di daerah Sabang Indonesia, apa itu yang terjadi? Apa yang sibuk-sibuk mereka daerah yang pengen merdeka sendiri apa? GAM, pernah dengar GAM nggak? Gerakan Aceh Merdeka. Iya, benar GAM. Ya, lihat.
Dari mempelajari bab 1 ini, diharapkan mbak-mbaknya nanti yang akan kita pelajari atau konsep yang kita pelajari atau step-step yang akan kita pelajari itu, yang pertama, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1965. Udah, apa yang terjadi di situ? Terjadinya ketegangan dan gejolak di dalam negeri. Adanya ketegangan dan gejolak di dalam negeri. Jadinya dalam negeri kita juga ternyata pernah terjadi ketegangan. Karena apa terjadi ketegangan? Karena apa terjadi perpecahan? Karena apa terjadi disintegrasi? Biasanya karena ada perbedaan ideologi. Udah? Karena ada perbedaan kepentingan. Udah? Dan yang ketiga itu karena ada sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Jadi yang A mau seperti ini, yang B mau seperti ini. Yang A mau ikut Uni Soviet komunis, dan kelompok yang D mau ikut membuat Indonesia sebagai negara liberal seperti Amerika. Udah? Setelah terjadi ketegangan, ternyata ada hikmah yang diambil. Apa hikmah yang diambil? Udah? Ternyata masyarakat sadar bahwasanya kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Mereka sadar bahwa bersatunya sebuah bangsa itu penting. Udah? Hikmah yang kedua apa? Kita dapat mempelajari teladan tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa. Tokohnya siapa-siapa aja, nanti ada banyak tokohnya dari Soekarno, Musso, Amir Syarifuddin, banyak tokohnya. Udah? Tujuan belajar kita hari ini, diharapkan nanti mbak-mbaknya bisa siapkan tujuan belajar hari ini. Ini dia. Mbak-mbaknya nanti bisa menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965. Udah? Yang kedua, mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 48 sampai 65. Udah? Dan apa hubungannya terhadap sekarang? Udah? Kalau mbak-mbaknya pernah dengar istilah DITI, pernah dengar nggak itu? DITI, Darul Islam, kenapa sampai sekarang Islam itu frontal? Masih perang sampai sekarang. Itu sudah ada dari dulu-dulu. Kenapa ada kelompok-kelompok yang tidak setuju gitu? Kenapa ada Islam-Islam yang terbentuk sampai frontal gitu? Dari dulu itu sudah ada. Namanya Darul Islam. Udah? Yang ketiga itu, mbak-mbaknya diharapkan bisa mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia. Paham kira-kira tujuan pembelajarannya? Paham? Masih dengar nggak ini ya? Oke. Kita lanjut ya. Biasanya, kenapa terjadi pergolakan dalam negeri? Kenapa terjadi pertikaian dalam negeri? Kenapa terjadi disintegrasi dalam negeri? Biasanya yang dituntut masyarakat adalah mereka ingin menjadi negara merdeka. Contohnya ini OPM. Ini ada gambar koran saya kasih. Apa judul korannya? OPM beraksi lagi. OPM itu apa, Miss? OPM itu adalah Operasi Papua Merdeka. Jadi mereka merasa tidak diperhatikan sama pemerintah pusat. Pemerintah pusat kita ada di mana? Daerah mana? Pemerintah pusat Indonesia ada di daerah iya, Jakarta, di Pulau Jawa. Udah, karena Papua merasa tidak diperhatikan sama pemerintah pusat, mereka ingin menjadi negara sendiri. Mereka ingin menjadi atau memiliki sistem pemerintahan sendiri. Makanya ada Operasi Papua Merdeka. Sama halnya kayak Aceh. Kenapa muncul gerakan Aceh Merdeka? Karena mereka merasa mereka nggak diperhatiin sama pemerintah pusat, sama pemerintah sentral. Makanya mereka mau berdiri sendiri menjadi sebuah negara sendiri. Udah. Yang kedua, apa yang menjadi konflik? Apa yang menyebabkan munculnya disintegrasi dalam bangsa? Yang kedua itu karena adanya konflik agama. Konflik agama ini yang paling sering di Indonesia. Udah? Ini lihat artikel yang kedua. Konflik agama tunda agenda kemanusiaan. Udah? Udah. Setelah Mbak lihat gambar-gambar artikel di atas. Coba Mbak kasih komentar. Mbak jawab ini pertanyaannya ini. Apa komentar kamu tentang berbagai berita konflik yang terjadi di Indonesia tersebut?
apa tanggapan Mbak tentang kenapa terjadi konflik agama, kenapa beberapa daerah ingin memisahkan diri? Kasih tanggapan Mbak sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, konflik di bidang apa saja kah itu? Menurut Mbak, itu konflik bidang apa saja? Coba dijawab di sini yuk, diketik yuk jawaban yang pertama sama yang kedua. Saya kasih waktu 5 menit. Katanya makasih. Ayo dijawab yuk, yuk. Gampang ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya, ini berita-berita yang ada. Boleh, karena masyarakat Indonesia terdapat dari berbagai suku, ras, dan agama benar. Kadang itu masyarakat Indonesia menganggap bahwasanya sukuku nih yang benar, agamaku nih yang benar, makanya terjadi konflik. Daerahku nih yang hebat, daerahku nih yang oke, makanya terjadi konflik. Udah, itu tadi pernyataan Mbak Ika Rosanti. Yang kedua ada Mbak Sri Muji bilang, karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Iya, benar. Karena kita kan negara kepulauan ya, kita negara besar. Udah, nggak semua daerah bisa dijangkau sama pemerintah. Makanya terakhir daerah-daerah yang nggak dijangkau, daerah-daerah yang tidak disentuh itu ingin merdeka sendiri, ingin menjadi sebuah negara sendiri. Kalau Mbak Oni bilangnya di sini, Mbak Ika bilangnya di sini konflik sosial, boleh juga Mbak. Udah, kalau Mbak Oni bilangnya di sini konflik yang berkepanjangan tanpa bukti yang menguatkan, yang hanya saling mencela. Benar. Kadang manusia Indonesia itu hanya tahu mencela, tanpa mencari tahu kenapa terjadi hal itu. Lanjut ya. Bagus pertanyaannya. Bagus jawabannya maksudnya. Udah? Kita bahas dulu konflik-konflik sejarah yang terjadi di Indonesia. Kalau sekarang banyak konflik ya. Konflik sekarang itu banyak banget. Konflik yang terjadi di DPR lah, konflik yang kemarin kasus Ahok lah, konflik yang kemarin HTI dibubarkan lah, banyak konflik yang terjadi. Tapi sekarang yang kita pelajari itu konflik yang terjadi pada masa lalu. Ternyata sebelum itu muncul sekarang, di masa lalu juga udah pernah terjadi. Udah? Sejarah pergolakan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 48. Tahun 48 berarti setelah 3 tahun merdeka sampai tahun 65. Udah? Lihat. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ideologi itu berarti cara pandang, pola pikir. Udah? Yang pertama itu konflik yang terjadi karena perbedaan ideologi itu adalah pemberontakan PKI di Madiun. PKI itu apa? Partai Komunis Indonesia. Udah? Yang kedua itu pemberontakan DITI. DITI ini Darul Islam. Jadi mereka menginginkan Indonesia dijadikan sebagai negara Islam. Udah? Yang ketiga itu ada peristiwa G30S. Gerakan 30 September. Dan katanya ini konflik ini didalangi atau didorong oleh Partai Komunis Indonesia. Udah? Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme. Udah jelas ya. Ideologi di dunia itu cuma dua. Ideologi yang terbesar di dunia cuma dua, yaitu yang pertama komunis dan yang kedua itu liberal. Udah, ideologi Indonesia apa? Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Udah, tapi ideologi besar di dunia, ideologi yang paling besar di dunia adalah ideologi komunis dan liberal. Udah? Kalau tadi konflik PKI itu adalah konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan ideologi, sedangkan konflik DITI adalah konflik yang berlangsung dengan membawa ideologi
agama. Halo Mbak Umi, sekarang kita belajar sejarah ya. Sekarang kita belajar sejarah tentang disintegrasi, tentang perpecahan yang terjadi di dalam bangsa Indonesia sendiri. Udah? Iya, nggak apa-apa Mbak. Udah? Ini, banyak konflik yang terjadi dalam negeri. Yang pertama ada konflik agama, ada konflik daerah. OPM beraksi lagi, dari korannya ini katanya OPM beraksi lagi, yaitu OPM itu apa? Operasi Papua Merdeka. Udah? Jadi yang kita pelajari sekarang adalah bab 1 sejarah, perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Jadi terkadang bangsa itu hancur bukan karena adanya perang dengan negara lain, tapi karena adanya peperangan antar warga negara itu sendiri. Biasanya apa yang diperangi oleh warga negara itu sendiri? Biasanya agama, suku, ras, atau daerah itu pengen bebas sendiri, pengen merdeka sendiri. Udah? Lihat, yang pertama, sejarah pergolakan konflik yang terjadi di Indonesia pada tahun 48 sampai 65. Yang pertama itu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang berkaitan dengan ideologi. Udah? Kalau berkaitan dengan ideologi, yang pertama itu adalah PKI Madiun. Udah? Dan yang kedua adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam. Udah? PKI itu apa, Miss? PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Kalau PKI dia membawa aliran komunisme atau ideologinya ideologi komunis, kalau DITII dia berontak membawa ideologi agama. Udah? Kita lanjut ya. Kalau yang pertama tadi terjadinya konflik atau pemberontakan karena pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yang kedua itu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Ingat, bahasa Inggris itu interest itu artinya ketertarikan, kepentingan. Udah? Jadi terjadinya konflik karena adanya kepentingan. Udah? Lihat. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA. APRA itu ada terjadi pernah. RMS, Republik Maluku Selatan, mereka itu ada kepentingan. Kepentingannya apa? Pengen merdeka sendiri. Udah? Mereka pengen daerahnya bebas, tanpa ada campur tangan dari wilayah Indonesia. Udah? Apalagi peristiwa konflik yang terjadi yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama tadi APRA, yang kedua Republik Maluku Selatan, yang ketiga Andi Ajis. Udah? Kalau kita lihat peristiwa Andi Ajis ini kenapa namanya peristiwa Andi Ajis? Karena udah jelas dia dipimpin sama seorang tokoh yang namanya Andi Ajis. Itu pemimpin kelompoknya. Udah? Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Udah, jadi ada sebuah kelompok, ini ada kelompoknya Mbak Ika sama Mbak Sri mungkin, dia pengen wilayahnya bebas sendiri. Udah, mereka itu punya kepentingan yang kuat dalam kelompok. Oh, kita harus gini, makanya mereka berontak. Mereka ingin pisahkan diri dari Indonesia. Biasanya seperti itu. Udah, kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Udah, mereka juga suka untuk mau melepas posisi atau kedudukan serta sering menghalangi suatu proses perubahan. Jadi biar mereka diuntungkan, segala sesuatu yang baik yang datang, segala sesuatu yang pengen diubahkan ke yang lebih baik, mereka gagalkan. Karena apa? Karena nggak mau mereka untuk melepas kedudukannya. Mereka tidak mau melepas kedudukan. Udah? Baik APRA, RMS maupun peristiwa Andi Ajis, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil. Apa itu Kenil kemarin? Kenil itu adalah tentara Belanda yang ada di Indonesia. Dulu nama Indonesia belum Indonesia, tapi namanya masih Kerajaan Hindia Belanda. Udah? Jadi APRA ini, RMS ini, sama Andi Ajis ini adalah kelompok-kelompok yang dibentuk oleh Belanda. Karena Belanda pada tahun 1945 kan Indonesia udah merdeka dari Belanda. Iya kan? Dari Jepang. Indonesia lepas dari Belanda 42, dijajah oleh Jepang tahun 45. Udah, tapi Belanda balik lagi ke Indonesia mau menjajah dengan cara apa?
Tadi ininya bermasalah, elektanya gimana? Masih dengar nggak sih? Apa yang ditempel itu, yang pegangan yang berputar-putar itu tadi. Oke, Mbak Oni masih, Mbak Ika masih, Mbak Sri masih. Kita lanjut ya, Mbak Tika ada bobo ya? Pilih itu, dia berdiri ke tahun, kemudian sambil nonton nanti kayak gini. Bukan kita lagi. Oh iya, aku tahu. Oke, tadi reconnect, jadi saya login ulang ya. Udah, kalau tadi yang pertama itu bentar ya Mbak, saya apain dulu ini. Nggak bisa di ini. Nggak bisa dilanjutin di next slide-nya. Tadi kita sampai slide ke 9 ya. Nih dia. Udah? Kalau tadi peristiwa konfliknya terjadi karena adanya perbedaan ideologi, perbedaan cara pandang. Tadi ada kelompok PKI, mereka ingin Indonesia menjadi negara komunis. Udah. Kalau tadi ada pemberontakan DITI, mereka ingin Indonesia menjadi negara Islam. Udah. Kalau di sini konfliknya terjadi karena adanya kepentingan seseorang. Udah. Dulu tahun 42 Indonesia merdeka dari Belanda, bukan merdeka, lepas dari penjajahan Belanda, digantikan oleh penjajahan Jepang. Udah. Tapi tahun 45 kan Indonesia merdeka. Jepang kembali ke negaranya. Dan Belanda ngerasa Indonesia ini harus kembali lagi ke tangan mereka. Udah, gimana caranya mengembalikannya? Mereka bentuklah kelompok-kelompok kecil di Indonesia, RMS, Andi Ajis, sama APRA, untuk menggesek-gesek atau mempengaruhi orang-orang Indonesia agar Belanda kembali lagi memerintah di Indonesia. Udah, lihat. APRA, RMS maupun Andi Ajis semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Udah? Yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Jadi inilah konflik terjadi. Disinilah konflik terjadi. Udah? Jadi ibaratnya ini gini, ibarat simpelnya gini, gampangnya gini. Orang-orang APRA ini, orang-orang RMS ini dijanjikan sama orang Belanda. Ntar kalau Indonesia di bawah pemerintahan Belanda lagi, kamu akan menjadi orang-orang hebat, kamu akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia. Makanya mereka ini, orang-orang APRA, RMS sama Andi Ajis ini mendukung Indonesia mendukung Belanda menjajah kembali Indonesia. Sampai sini paham peristiwa konflik karena ada kepentingan? Jadi kira-kira di sini yang punya kepentingan siapa? Dua kelompok yang memiliki kepentingan siapa aja? Ayo. Dua kelompok di sini yang memiliki kepentingan siapa aja ini? Iya, Belanda sama? Udah, yang memiliki kepentingan adalah Belanda, dan Belanda membentuk 3 kelompok lagi. Udah, dan mempengaruhi 3 kelompok ini. Kelompok apa yang dipengaruhinya? Kelompok APRA, RMS, dan Andi Ajis. Apa tujuannya? Agar Belanda dapat menjajah kembali Republik Indonesia. Sampai sini paham? Paham? Oke, kita lanjut ya. Udah, kalau tadi itu konfliknya terjadi karena adanya perbedaan ideologi, perbedaan cara pandang. Sebuah kelompok ingin Indonesia menjadi negara komunis, kelompok lain ingin Indonesia menjadi negara Islam, kelompok lain ingin Indonesia menjadi negara-negara yang mereka mau. Kalau tadi yang kedua, terjadinya konflik karena adanya kepentingan Belanda. Udah.
Di situ dipengaruhi Belanda lah orang-orang Indonesia yang tergabung dalam APRA, RMS sama Andi Ajis agar menggosok-gosok orang Belanda, agar mempengaruhi orang Indonesia, agar Belanda dapat memerintah kembali di Indonesia. Udah. Kalau yang ketiga ini peristiwa konflik atau pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Udah. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan negara federal dan BFO atau Bijenkomst Federal Overleg. Udah. Jadi dulu sebelum Indonesia menjadi negara sekarang, menjadi negara Republik Indonesia, dulu Indonesia itu pernah menjadi PRRI. Udah, pernah menjadi RIS. Udah, lihat di sini. Terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta. Udah. Kenapa terjadi pemberontakan? Karena orang-orang PRRI ini tidak mau Indonesia menjadi sebuah negara federal. Udah. Pada saat kapan ini timbul? Pada saat diadakannya perjanjian Linggarjati. Udah. Jadi kelompok yang ini pengen Indonesia menjadi negara federal, kelompok yang ini pengen Indonesia menjadi negara Republik Serikat. Udah. Negara Republik Serikat itu bentuknya kira-kira kayak Amerika, Mbak. Udah. Sistem pemerintahan. Jadi kalau kelompok yang A ini pengen Indonesia itu menjadi sebuah negara federal. Udah. Kalau kelompok yang B ini ingin Indonesia menjadi sebuah negara RIS. Jadi yang mereka permasalahkan di sini adalah bentuk sistem pemerintahan. Udah. Kalau di kelompok yang ini mereka ingin negara Indonesia menjadi negara liberal, menjadi negara dengan bentuk pemerintahan seperti Amerika. Kalau di kelompok yang ini mereka ingin Indonesia menjadi sebuah negara federal. Udah. Jadi yang jadi permasalahan di sini, yang memicu konflik mereka itu apa? Apa yang memicu konflik mereka di sini? Kira-kira apa yang memicu konflik mereka pada ini? Kalau tadi yang pertama itu perbedaan ideologi, yang kedua tadi karena adanya kepentingan makanya muncul konflik, yang ketiga ini apa? Iya, sistem pemerintahan, benar. Udah, lihat. Pada masa itu, RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya, misalnya negara-negara Pasundan, jadi dulu itu ada negara Pasundan, negara Madura, sama negara Indonesia Timur. Udah. Jadi dalam RIS itu ada 4 negara besar. Yang pertama itu Republik Indonesia, yang kedua negara Pasundan, yang ketiga negara Madura, dan yang keempat negara Indonesia Timur. Udah. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI. Jadi, negara Pasundan, negara Madura, sama negara Indonesia Timur di bawah naungan BFO. Udah. Siapa yang bentuk itu? Yang bentuk adalah Belanda. Udah. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun, semakin lama badan ini bertindak netral. Udah. Tidak lagi memihak Belanda. Yang tadinya mereka di bawah kendali Belanda, tapi mereka akhirnya tidak lagi memihak Belanda. Makanya terjadi pro dan kontra. Udah, pro dan kontra inilah yang menimbulkan dan menyebabkan negara federal menimbulkan pertentangan. Udah, pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Udah, jadi kalau saya tanya, negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur merupakan negara
yang dinaungi oleh organisasi apa? Iya, BFO. BFO dibentuk oleh siapa? Iya, benar. BFO dibentuk oleh Belanda. Udah, kita lanjut ya. Waktunya udah mau habis. Udah. Terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta. Kenapa terjadi pemberontakan ini? Karena mereka tidak puas terhadap beberapa daerah wilayah Indonesia, tidak puas terhadap pemerintahan pusat. Makanya terjadi pemberontakan PRRI dan Permesta. Udah? Jadi kalau saya tanya, kenapa terjadi pemberontakan PRRI dan Permesta? Karena apa? Kenapa terjadi pemberontakan PRRI dan Permesta? Karena karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan pusat. Udah? Lihat, saya jelaskan pertama. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Tadi saya bilang ya, yang berkaitan dengan ideologi itu salah satunya adalah pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Di mana terjadi pemberontakannya? Pemberontakannya terjadi di Madiun. Udah? Pemberontakannya terjadi di Madiun. Udah? PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesuai proklamasi. Jadi setelah proklamasi, ada partai pertama yang berdiri, itu adalah Partai PKI, partai politik pertama yang didirikan setelah proklamasi. Setelah PKI berdiri atau muncul lagi partai berikutnya, yaitu PNI. PNI itu apa, Miss? PNI sama dengan Partai Nasional Indonesia. Udah? Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional. Jadi sebelum proklamasi sebenarnya PKI sudah terbentuk, yaitu kenapa dia hilang, kenapa dia nggak muncul lagi, kenapa dia muncul lagi setelah proklamasi? Udah, karena dia dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Udah? Udah? Jadi PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru karena dia sudah ada sebelum kemerdekaan, tapi dibekukan oleh Belanda atau diberhentikan oleh Belanda. Karena apa? Karena mereka, orang-orang PKI, memberontak pada tahun 1926. Nah, kita lanjut ya. Kita siapkan slide ini. Kenapa PKI memberontak? Memberontak pada masa Belanda, alasan utamanya adalah karena bersifat ideologis. Udah, perbedaan cara pandang. Udah, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Karena orang-orang PKI ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Negara-negara komunis itu sama dengan negara-negara Cina. Udah, berbagai upaya dilakukan PKI untuk meraih kekuasaan. Mereka ingin menguasai Indonesia. Makanya mereka berontak Belanda. Setelah mereka kuasai Indonesia, rencana mereka adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Ya, kita lanjut. Siapa pemimpin PKI? Pemimpin PKI adalah Musso. Udah namanya Musso. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai organisasi kiri yaitu namanya FDR. Mereka tarik partai FDR dan bergabung ke PKI. Sudah? Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Udah? Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Udah? Sebagian kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Udah? Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat.
Udah. Terakhir itu musuh lebih menunjukkan keberpihakannya kepada Uni Soviet. Jadi itu dulu itu di dunia ada dua kekuatan hebat. Kekuatan hebat yang pertama adalah Amerika atau AS. Udah. Kekuatan yang kedua adalah Uni Soviet. Lihat. Musuh lebih menunjukkan keberpihakannya kepada Uni Soviet yang komunis. Padahal saat itu Uni Soviet dan Amerika Serikat telah mengalami atau sedang mengalami perang dingin. Udah, sebentar lagi nih ya, biar selesai ya, 2 slide lagi. Di awal pemberontakan, pembunuhan pada saat terjadi pemberontakan PKI, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi di Madiun. Jadi di Madiun itu terjadi pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah. Udah, siapa yang dibunuh? Pejabat pemerintah yang anti komunis atau pejabat pemerintah yang menolak komunis. Udah, kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mundur memberontak. Udah, puncaknya kapan? Puncaknya adalah ketika musuh tewas tertembak. Udah, musuh pada saat itu adalah pemimpin PKI ditembak. Udah, dan Amir Syarifuddin yang juga tertembak. Amir Syarifuddin adalah juga pemimpin PKI pada masa itu. Udah, dia ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit, Lukman berhasil melarikan diri. Mereka lah yang tahun 65 membentuk lagi PKI dan muncullah tahun 65 itu peristiwa G30S. Udah, ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Udah, sedikit lagi nih ya. Tetapi hal terpenting yang perlu dicatat adalah bukan perangnya yang perlu kita catat. Tapi yang perlu kita catat, yang perlu kita pahami adalah bahwasanya konflik itu berdampak buruk. Udah, bahwasanya konflik itu berdampak pula pada banyak korban yang timbul. Siapa aja tadi korban yang timbul? Siapa aja tadi yang meninggal? Siapa yuk? Siapa saja yang tadi yang menjadi korban pada saat terjadinya pemberontakan PKI di Madiun? Iya, masyarakatnya masyarakat apa saja tadi? Terbunuhnya pemimpin PKI tadi kan, terbunuhnya tadi si Musso, terbunuhnya tadi Amir Syarifuddin, bukan terbunuh, dia ditangkap, dimasukkan ke penjara, terbunuhnya beberapa santri yang terdapat di Madiun. Udah, tetapi hal terpenting lain juga perlu dicatat bahwasanya konflik itu berdampak pada banyaknya korban yang timbul. Siapa yang menjadi korbannya? Benar, Mbak. Masyarakat, staf pemerintah, santri-santri, dan lain-lain. Udah, ketidakbersatuan bangsa Indonesia yang tampak pada peristiwa itu juga, pada peristiwa PKI itu, juga dimanfaatkan oleh Belanda. Udah, yang mengira Indonesia lemah, dan kemudian Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua pada tahun 1948. Udah, ini dia gambarnya. Jadi ini gambar, yang pertama ini gambar musuh, yang kedua adalah gambar Amir Syarifuddin. Ini adalah pemimpin PKI pada masa itu. Udah. Tugas Mbak di sini sekarang, Mbak cukup cari tahu siapa ini, siapa yang dua ini. Mbak lihat nanti searching di Wikipedia. Ini nggak perlu dikumpul sama saya, nggak perlu diketik kayak biasa, nggak perlu ditulis tangan, baru difoto dikirim sama saya. Cukup Mbak baca, nanti bulan depan kita masuk lagi sejarah. Saya tanya siapa itu Musso, siapa itu Amir Syarifuddin, apa aja yang dilakukan terhadap bangsa Indonesia, mbak-mbaknya harus bisa jelaskan sama saya. Paham tugasnya? Jadi tugasnya cukup cari tahu tentang kedua tokoh ini. Kedua tokoh PKI. Lalu bulan depan, bulan September,
Kalau di Mbak Erli nggak ada suaranya, ntar ya Mbak, bulan September, nanti saya tanya satu-satu Mbaknya. Udah? Mbak Erli kalau nggak dengar suara saya Mbak, nanti dengar rekamannya aja ya. Oke Mbak, sekian kelas kita hari ini. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Terima kasih udah hadir. Nanti teman-teman yang nggak hadir, bisa di chat ya, diingatin biar masuk. Ya kan sayang kan bayar uang sekolah tapi mereka nggak belajar. Udah nanti dikasih tahu temennya apa tugasnya, biar mereka juga bisa ngerjain. Cukup gak usah ditulis, gak usah dikumpul, cukup nanti Mbak pahami, Mbak tahu menjelaskan. Kalau saya tanya apa yang dilakukan musuh, apa yang dilakukan Amir Saripudin harus tahu, dan apa dampaknya bagi Indonesia harus tahu. Oke? Oh, Mbak Erli juga nggak bisa buka YouTube, jadi gimana dong belajarnya kalau nggak bisa buka YouTube? Oke, selamat malam, udah bisa live ya Mbak?